Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang implementasi komputasi awan menggunakan teknologi Google Apps Engine dan Amazon Web Service. Perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama Faiz Abrodi, yang kedua Muhammad Lutfi Kurniawan, yang ketiga Al-Ghazali Ma'ruf, yang keempat Abdul Rashid, dan yang kelima Khalid Rizky. Komputasi awan atau disebut sebagai cloud computing pada dasarnya merupakan komputasi masa depan dengan difasilitasi oleh jaringan komputer global saat ini atau disebut sebagai internet. Komputasi awan akan semakin populer di masa-masa yang akan datang. Komputasi awan membuat investasi di bidang teknologi informasi akan menjadi semakin murah karena layanan-layanan servis tertentu bisa diperoleh dari vendor yang menyediakan SaaS (Software of a Service) tanpa organisasi atau perusahaan harus mengembangkannya sendiri. Implementasi komputasi awan menggunakan teknologi Google Apps Engine. Menurut definisi Google adalah pusat data yang ada di luar komputer aplikasi klien. Tujuan utama dari Google berkontribusi dalam komputasi awan adalah untuk memanfaatkan sumber daya komputer yang dimilikinya dalam jumlah yang sangat besar, yang berjumlah jutaan komputer dan tersebar di seluruh dunia, serta untuk mempercepat operasi-operasi yang dilakukan oleh aplikasi-aplikasi web saat ini. Dalam hal ini, komputasi awan yang dikembangkan oleh Google pada dasarnya berada di seputar jaringan komputer raksasa yang bekerja untuk aplikasi utamanya seperti Google Search dan Google Mail atau Gmail. Biaya pemanfaatan Google Apps Engine. Mari kita bisa simak pada tabel berikut, ada resource, unit, dan unit cost. Nah, saat ini pihak Google melakukan pemantauan terhadap seluruh jaringan komputer yang dimilikinya, serta juga melakukan pemantauan terhadap aplikasi-aplikasi yang berjalan di atasnya. Dengan demikian, saat seorang pengguna memanfaatkan layanan komputasi awan, Google dapat memantau lama waktu kerja CPU atau Central Processing Unit yang dilakukan untuk melakukan pemrosesan layanan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Kurniawan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi arsitektur aplikasi Google App Engine. App Engine yang dimilikinya menentukan jumlah permintaan yang bisa ditangani oleh aplikasi. Jika kita menggunakan fasilitas berbayar, aplikasi kita diizinkan untuk menerima 500 permintaan per detik atau suatu jumlah yang pada umumnya sudah sangat memadai. Demikian juga dengan data store yang disediakan. Pengertian arsitektur aplikasi Google App Engine secara umum. Kita bisa menggunakan fasilitas tidak berbayar atau yang dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan data terbatas sebanyak 1 GB per hari atau berbayar. Dalam hal ini, meskipun pengguna sesungguhnya tidak perlu secara rinci mendalaminya, kita perlu tahu bahwa Google App Engine menggunakan sistem basis data non-relasional Big Table untuk data yang diletakkan di dalam sistemnya. Selanjutnya, App Engine Request juga dengan komponen URL fetch service-nya dapat berkomunikasi dengan aplikasi-aplikasi lainnya atau mengakses sumber daya lainnya yang ada di web dengan menggunakan URL atau Uniform Resource Locator yang dimiliki aplikasi atau sumber daya itu. Suatu aplikasi dapat menggunakan layanan ini untuk mengirim, menerima permintaan HTTP atau Hypertext Transport Protocol dan HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Lanjut. Implementasi komputasi awan menggunakan teknologi Amazon Web Service atau AWS. AWS merupakan
layanan yang menyediakan komputasi awan di mana setiap fungsi yang ada di dalamnya bisa diakses dengan panggilan web service. Protokol-protokol web service yang digunakan adalah swap and rest. Layanan-layanan di AWS dapat dimanfaatkan berdasarkan waktu, volume, perhitungan, dan penyimpanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen AWS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdul Ma'ruf dengan NIM 2020-151. Di sini komponen-komponen pada AWS, yaitu pertama Amazon S3 atau Simple Storage Service, digunakan untuk menyimpan data baik pribadi maupun umum. Selanjutnya itu Amazon CloudFront, digunakan untuk mendukung Amazon S3 agar bisa bekerja dengan lebih baik dan lebih cepat. Selanjutnya yaitu Amazon SQS, yaitu Simple Query Service, digunakan untuk mendukung tercapainya komponen AWS yang cepat dan tidak pernah mengalami kegagalan atau yang bersifat semi terstruktur. Selanjutnya yaitu Amazon SuperDB, digunakan untuk menyimpan. Selanjutnya yaitu yang kelima itu Amazon RDS atau Relational Database Service, digunakan untuk mengelola data yang disimpan dalam sistem basis data MySQL. Dan yang terakhir yaitu Amazon EC2 atau Elastic Compute Cloud, digunakan sebagai infrastruktur yang menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh para pengguna. Selanjutnya yaitu analisis tentang implementasi komputasi awan menggunakan teknologi Google App Engine, GAI, dan Amazon Web Service. Di sini yang lebih banyak yaitu Google App ya, yang lebih sedikit keunggulan yaitu Google Amazon. Selanjutnya baik Google maupun Amazon menawarkan penggunaan fasilitas komputasi awan kepada pengguna berdasarkan waktu kerja CPU, bandwidth, serta berdasarkan perkembangan yang diperlukan oleh privasi pengguna. Perbedaan Google Aplikasi Engine dan Amazon Web Service menurut sudut pandang. Yang pertama, penggunaan awal. Google Aplikasi Engine tidak mensyaratkan akun khusus atau yang berbayar untuk uji coba. Amazon mensyaratkan akun khusus dengan harus menyebutkan cara pembayarannya. Yang kedua, penggunaan ruang tempat penyimpanan. Google menyediakan penggunaan ruang penyimpanan sampai 1 GB atau bulanan gratis. Amazon yang mensyaratkan penggunaan kartu kredit sejak awal penggunaan ruang. Yang ketiga, pengembangan aplikasi. Google Aplikasi Engine mensyaratkan pemahaman bahasa pemrograman Java dan Python, sementara Amazon lebih menekankan pada penggunaan bahasa pemrograman PHP dan Ruby. Yang keempat, implementasi sistem basis data. Aplikasi-aplikasi Google Aplikasi Engine tidak memungkinkan pengguna untuk terlalu banyak melakukan kendali atas sistem basis data. Sedangkan Amazon Web Service mampu mengendalikan sistem basis data, apa yang akan pengguna gunakan serta bagaimana caranya menanganinya. Nama saya Khalid Reski. Sini saya menjelaskan tentang kesimpulan Google App Engine. Kelebihan yang pertama, aplikasi dapat dengan mudah dan cepat dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java atau Python dan tidak memerlukan usaha pemeliharaan yang sulit. Kedua, biaya penggunaan relatif murah. Jika kuota lebih diinginkan, penangguhan kuota dapat dilakukan dengan cara yang sangat masuk akal. Kekurangannya yang pertama, aplikasi-aplikasi tertentu, terutama yang memerlukan akses penuh ke sistem yang mendasari, relatif sukar untuk dikembangkan. Kedua, sistem yang terkendali penuh tidak memungkinkan library dan framework tertentu digunakan oleh aplikasi-aplikasi. Yang ketiga, tidak mendukung penggunaan sistem basis data relasional. Amazon Web Service. Kelebihan yang pertama yaitu aplikasi-aplikasi AWS yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman PHP, Ruby, atau Java dapat dikembangkan dengan cara yang sangat fleksibel. Yang kedua,
struktur pembiayaan sederhana. Yang ketiga, bisa menggunakan sistem basis data relasional maupun non-relasional. Yang keempat, pengguna bisa menggunakan atau menambah server-server yang berada di luar Amazon Web Service. Kekurangannya yaitu yang pertama, kurva belajar yang terjal atau relatif sulit untuk mempelajari pengembangan aplikasi-aplikasi di atas AWS dibanding dengan Google Apps. Yang kedua, memerlukan waktu yang relatif lebih lama untuk mengembangkan aplikasi, bahkan untuk aplikasi yang relatif sederhana. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.